Yang mau pesen kemeja atau jaket Cyber University of Indonesia langsung saja masuk ke grup WhatsApp dan link grupnya ada di deskripsi. Untuk Q&A-nya langsung saja ada di grup ya. Ingat, link grupnya ada di deskripsi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana. Pernah kuliah di UT, pernah kerja di UT, dan sekarang bikin konten tentang UT. Oke, to the point. Pada video kali ini Suntana ingin menjelaskan ya sesuai yang ada pada judul ya. Jadi temanya itu teman-teman yang berhasil, ibaratnya berhasil menyelesaikan studi di universitas terbuka adalah para pejuang tangguh. Apakah maksudnya? Oke, Suntana jelaskan ya. Jadi Suntana syuting video ini tanggal berapa? Akhir bulan Desember 2021 dan sedang dilaksanakannya ujian akhir semester. Ini mungkin sedikit motivasi aja ya, karena banyak banget, maksudnya tidak banyak sebanyak-banyaknya, cuman adalah beberapa yang komentar masuk ke WA ataupun ke DM yang merasa lelah gitu kan ya kuliah di UT, terlebih mungkin baru pertama kali melaksanakan UAS THE gitu kan ya. Kalau misalnya mahasiswa baru yang baru banget masuk, terus kalau mahasiswa baru juga sering merasakan wah kok sistemnya gini banget ya, susah banget gitu kan ya kuliah di UT itu. Oke lah, namanya universitas terbuka, jadi mungkin di bayangan teman-teman itu oke gampang gitu kan ya kuliahnya itu. Biayanya juga murah, berarti biayanya murah berarti kuliahnya juga mudah. Ternyata pas dijalani tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Bahkan ada juga yang struggle, mereka yang udah mau semester akhir ataupun di tengah-tengah itu mungkin merasa lelah dengan sistem belajar di UT. Nah, sedikit Suntana ingin memberikan pengalaman ataupun motivasi. Yang namanya kita berjuang ataupun struggle ya pasti ada ya. Suntana pun dulu pernah ada di fase-fase malas banget belajar, malas banget ibaratnya melaksanakan tutorial tatap muka ya, karena dulu Suntana ambil yang tatap muka gitu kan. Karena Suntana dulu itu sudah kenal yang namanya duit guys. Artinya Suntana dulu kuliah sambil kerja. Jadi kalau udah punya uang gitu kan, ijazah buat apa? Atau sudah nyaman juga. Tapi hal itu dipatahkan dengan beberapa konsultasi ataupun sharing teman-teman yang lain. Dan yang ingin Suntana tekankan di video kali ini, teman-teman semangat. Karena apa? Ya sesuai yang ada pada judul, kita itu kalau bisa berhasil kuliah di UT, itu tandanya kita itu adalah pejuang tangguh. Karena apa? Tadi kan udah dijelaskan ya, UT itu sistemnya berbeda gitu kan, yang menerapkan sistem belajar mandiri. Kalau dibandingin dengan perguruan tinggi lain yang konvensional, banyak dosen yang menjelaskan, kalau kita itu banyaknya menerapkan belajar mandiri. Jadi kalau dapat nilai A di UT ya berarti kalau dibandingin dapat nilai A di perguruan tinggi lain, kita lebih unggul ya. Seperti Suntana sudah sering menjelaskan hal tersebut. Guys. Terus selanjutnya, kenapa teman-teman bisa dikatakan pejuang tangguh? Karena mungkin banyak dari teman-teman yang tidak sedikit ya, yang sambil kuliah di UT itu yang sambil melaksanakan pekerjaan, kayak misal kerja di kantoran ataupun di pertanian, di berbagai macam aktivitasnya, dari guru, di berbagai macam aspek yang ada di hidup ini gitu kan ya, banyak yang kuliah sambil kerja. Jadi kan perjuangannya itu luar biasa ya, struggle-nya terlebih belajar mandiri, belum lagi banyak pekerjaan, banyak tekanan di dunia kantor ataupun yang sedang berwirausaha, mungkin fluktuatif penghasilan usahanya, berbagai macam kestrugglean yang teman-teman hadapi. Tapi luar biasa kalau misal teman-teman masih bisa bertahan di semua hal itu, termasuk yang pertama itu bisa bertahan menjalani pendidikan di universitas terbuka. Nah, ini Suntana ingin lebih di sini mas sharing aja ya teman-teman, silakan komentar di bawah sharingnya perjuangan kalian itu selama kuliah di UT sampai segimana sih, barangkali nanti bisa dibacakan untuk menjadi bahan motivasi kepada teman-teman yang lain yang sedang mengalami titik rendah mungkin ya. Karena sedih sih sampai ada yang kak kalau caranya ngundurin diri di UT gimana ya, dia curhat bla bla bla, udah nggak kuat gitu kan ya, pekerjaan banyak, sedangkan UASnya meskipun take home exam gitu kan ya, yang sebenarnya udah ringan daripada UAS yang semester-semester sebelum ada THE, tapi dia merasa kesulitan karena sulit menyesuaikan pekerjaan. Terus lagi esai, meskipun open book kadang sulit gitu kan ya, pertanyaannya itu terlalu sulit, bahkan ada yang curhat ya bla 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 macam-macam lah ya. Ya cuman Suntana juga nggak bisa menghakimi ya, karena setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Cuman di sini sebagai Suntana yang pernah merasakan kestrugglean itu, jadi jangan sangka teman-teman,
yang sangat teman-teman, Suntana ini lancar-lancar aja ya dalam berkuliah. Ya, Suntana juga kenal beberapa orang yang sampai bahkan sampai dia itu mengundurin diri, sampai tidak bisa melanjutkan perkuliahan di UT karena sibuk dengan aktivitasnya, mungkin motivasi belajarnya kurang, apalagi yang sudah berumah tangga, sulit banget gitu kan ya. Suntana pun dulu pernah di masa-masa ibaratnya karena asik kerja gitu kan ya, gaji udah besar, kuliah itu apaan sih gitu kan, males banget, pernah sampai bolos gitu kan ya, nggak ngerjain tugas, ada di posisi itu. Sungguh luar biasa ya. Jadi teman-teman percayalah, semua itu akan indah pada waktunya selama kita itu mampu menyesuaikan. Oke lah kalau misal istirahat sejenak gak apa-apa teman-teman, jangan terus di pressure ya, kita tuh harus belajar. Makanya kalau kuliah di UT itu pentingnya manajemen waktu. Jadi kita itu dari awal-awal semester nanti ya, kalau misal teman-teman sudah merumuskan jadwal belajar, teman-teman lihat dulu kegiatan teman-teman itu seperti apa, dalam artian kegiatan lain ya di luar kuliah, misal bekerja ataupun ada aktivitas lain, teman-teman kalkulasi dirumuskan dulu lah. Tolong buat jadwal belajar yang ibaratnya tidak mengganggu waktu bekerja, dan bekerja pun bagaimana caranya tidak mengganggu waktu belajar. Dan itu banyak banget diterapkan oleh teman-teman Suntana ya, yang Suntana ketahui gitu kan ya, dia berhasil karena dia membuat manajemen waktu yang tepat. Nah, jadi belajar itu jangan karena mungkin anggapan teman-teman itu, wah kuliah di UTT sulit, kita harus rajin baca buku, itu betul. Tapi jangan sampai kita menekan kepada diri kita itu harus setiap hari baca buku. Setiap hari ya bagus, cuman hati-hati, kadang kan kondisi mental kita itu tidak sama ya. Artinya kalau misal teman-teman memahami kondisi mental teman-teman itu mudah down, kalau misal udah capek itu udah aja malas gitu kan ya. Jadi kita harus membuat manajemen waktu yang tepat. Jadi intinya itu lebih ke manajemen waktu ya. Kalau misal kita mau lancar jaya kuliah di UT-nya, bagaimana caranya motivasi belajarnya itu tidak berkurang. Itulah kuncinya, manajemen waktu. Terus hal lain juga yang mungkin bisa membuat kita itu semangat biar kita bisa menjadi mendapatkan predikat pejuang tangguh gitu kan ya kalau lulus di UT itu. Dari sekarang itu banyakin masuk ke grup-grup WhatsApp ya, ataupun grup-grup dimanapun lah, di Telegram, di WhatsApp, Suntana pun ada beberapa grup, silahkan cek deskripsi ya. Jadi biar kita tidak menjalaninya secara sendiri teman-teman, karena banyak yang merasa stres dalam belajar di UT karena dia apa-apa sendiri ya, kayak misal belajar sendiri, ujian pun sendiri. Oke lah, maksudnya ujian makan sendiri ya, cuman dia tidak ada teman untuk berkonsultasi, untuk belajar bareng. Jadi alhasil kalau misal ada tekanan ya udah habis di dia gitu kan ya. Jadi lain ceritanya kalau misal kita itu punya teman sharing yang seprodi, sejurusan, seangkatan, wah itu nikmatnya luar biasa. Suntana aja dulu yang ada teman sekelas tapi masih mengalami yang namanya struggle seperti yang Suntana sudah jelaskan tadi. Jadi memang tidak mudah, bayangin aja kalau misalnya kita semuanya serba sendiri. Tapi ada juga teman-teman yang melakukannya serba sendiri dan itu sukses. Jadi kembali ke diri kita itu tipikal orang yang kayak gimana sih? Cuman ya jadi intinya kalau misal teman-teman sekarang itu ada di masa struggle yang luar biasa, udah lelah, udah capek, istirahat sejenak gak apa-apa, healing sejenak gak apa-apa, liburan kemana, menikmati pemandangan gitu kan ya. Kalau suka nge-mall ya nge-mall. Ada fase-fase dimana, gak akan dikat guys, malas. Itu kan sudah aja sedang di fase malas ya. Ada fase-fase dimana teman-teman itu harus istirahat, belajar gitu kan ya, ataupun struggle di hal-hal lainnya. So, Suntana di sini nggak banyak yang ingin disampaikan meskipun udah panjang ya. Jadi semangat guys, kalian itu luar biasa sudah memilih UT dengan sistem belajar mandiri, dengan pengelolaan waktu yang berbeda dengan perguruan tinggi lain. Kalian itu sudah luar biasa. Kalau misal kalian berhasil lulus di perguruan tinggi negeri ke-45 yang didirikan oleh Presiden kala itu, tepatnya Universitas Terbuka, kalian adalah orang-orang yang luar biasa. So, nikmati prosesnya karena ingat, semua akan indah pada waktunya. Asalkan kita rajin belajar, berjuang, berusaha, berdoa, dan jangan lupa minta restu orang tua. Oke, Suntana pamit. Thanks for watching. Don't forget to comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semangat guys, kalian pasti bisa. Lapar guys, belum makan. Aduh.